sahabat GPIB dimanapun berada, kembali kita jumpa dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Vega Lapian Sarasak, Ketua Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Sosok. Sebelum kita sama-sama membaca dan menemukan firman Tuhan di malam hari ini, mari sama-sama kita bersehati. Dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan memampukan kami untuk melakukan aktivitas di hari ini. Dan saat ini kami akan membaca firman Tuhan untuk menutup hari, supaya kami semakin dikuatkan untuk tetap beriman teguh kepada Tuhan. Berilah kami tuntunan Roh Kudus, agar kami membacanya dengan penuh keyakinan iman, sehingga kami dapat melakukannya dengan baik di tengah-tengah kehidupan kami yang masih Tuhan anugerahkan. Inilah kami ya Tuhan, yang bersama siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini, sahabat GPIB, terdapat dari surat 1 Petrus pasal 1, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Surat 1 Petrus pasal 1, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25, yang menyatakan, "Karena kamu telah menyucikan dirimu dalam ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup bagaikan rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman inilah Injil yang diberitakan kepada kamu." Demikianlah pembacaan Alkitabnya, terpujilah Kristus, haleluya. Saudaraku, sahabat GPIB dimanapun berada, kemajuan teknologi membuat kita dapat melakukan apa saja. Mulai dari apa? Belanja online. Mulai dari apa? Bisa membaca buku di gawai. Kemudian bisa menonton tayangan-tayangan yang menghibur, pun termasuk kita berkomunikasi dengan banyak orang. Dengan demikian, kita dapat melihat hal ini sebagai suatu peluang bagi kita untuk dapat menyatakan kasih kepada banyak orang. Begitu ya, memperhatikan sesama, mengasihi sesama, menanyakan kabar sesama dimanapun saudara kita atau teman kita berada. Ya, tidak ada lagi batasan bahwa jaraknya jauh, karena sekarang bisa dijangkau melalui handphone, bisa dijangkau melalui video call, asalkan ada kuota internet dan asalkan jaringannya juga mendukung agar tetap terhubung. Seperti malam ini, kita kembali terhubung satu dengan yang lain melalui program Night Call GPIB. Hal ini juga menjadi salah satu sarana untuk kita saling menguatkan, saling mendoakan sebagai saudara dalam Tuhan. Dan kemajuan teknologi ini membuat kita semakin cepat mendapatkan informasi, itu tentu. Maka ketika kita tahu ada kondisi-kondisi tertentu di suatu tempat atau negara lain, saudara kita tertimpa musibah bencana alam, saudara kita menjadi korban ketidakadilan, saudara kita menjadi korban konflik peperangan, maka harapannya melalui kemajuan teknologi ini kita pun turut berbela rasa dengan mendukung mereka dalam doa. Itulah salah satu cara kita untuk mengungkapkan kasih kita kepada sesama. Kasih yang diungkapkan melalui doa adalah juga salah satu bentuk kasih yang tulus. Nah, bacaan Alkitab kita malam hari ini mau menekankan hal yang demikian. Mengajak pembacanya dalam konteksnya, dan kita semua hari ini, orang percaya, orang Kristen hari ini, sahabat GPIB hari ini, kita semua diajak untuk menyatakan kasih persaudaraan dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang sungguh. Seperti dikatakan ayat 22. "Karena kamu telah menyucikan dirimu dalam ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu." Untuk dapat mengasihi sesama dengan ketulusan dan kesungguhan, kita perlu hidup dalam ketaatan kepada Allah sang sumber kebenaran, kepada Allah sang sumber kasih, seperti dikatakan ayat 22 bagian A tadi. "Karena kamu telah menyucikan dirimu dalam ketaatan pada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih."
Ketaatan kepada Allah ini, saudaraku, sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, itulah yang membuat seseorang hidup dalam pembaruan. Hidupnya mengalami kelahiran baru, seperti dikatakan ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sehingga kasih yang tulus, yang sungguh yang kita nyatakan kepada sesama, apa yang kita berikan kepada sesama, kasih itu betul-betul adalah hasil dari kuasa Allah yang bekerja dalam hati setiap orang yang memang mau hidup dalam pembaruan. Maka ketaatan kepada Allah menjadi suatu hal yang penting untuk kita betul-betul bisa mampu mengasihi sesama kita dengan ketulusan. Untuk itu mari bersama malam ini sebelum menutup hari, kita belajar kembali menjadi orang Kristen yang taat. Bukan sekedar taat pada saat ibadah saja, bukan taat pada saat melayani saja, bukan taat saat dilihat banyak orang saja, bukan taat agar dipuji orang, tetapi mari sama-sama, sahabat GPB dan saya, kita sama-sama belajar untuk menjadi taat menjadi suatu ungkapan syukur kita atas kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang telah mengasihi kita dan memulihkan kita lebih dulu. Sehingga dengan demikian, kita mampu betul-betul hidup dalam ketaatan untuk menyatakan syukur kepada Allah, sehingga kita dapat mampu mengasihi sesama kita dengan penuh ketulusan, dengan penuh kesungguhan, dan dengan penuh keikhlasan. Mengasihi dengan tulus, bukan mengasihi dengan bulus. Selamat mengasihi sesama, kita bersaat teduh. Kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur malam hari ini kami diajarkan Tuhan untuk bersama membuat diri kami taat. Kami mau taat Tuhan agar kami mampu meneruskan kasih Tuhan di tengah-tengah hidup kami bersama dengan sesama. Karena kami tahu Tuhan, kasih Tuhan begitu luar biasa, maka kami mau membagikannya. Kami mau mensyukurinya. Kasih Tuhan begitu luar biasa terjadi dalam hidup setiap kami. Memberikan kami sehat, memberikan kami kuat, memberikan kami pekerjaan, memberikan kami keluarga, memberikan kami pelayanan, dan juga memberikan kami perlindungan dari mara bahaya. Dan biarlah Tuhan, malam hari ini bersama dengan sahabat GPIB dimanapun berada, kami boleh belajar untuk menjadi orang Kristen yang lebih taat lagi, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan melalui setiap ungkapan kasih yang kami nyatakan kepada sesama kami, melalui apapun sarana yang akan kami pakai dan kami gunakan. Dan kami juga berdoa di malam hari ini kami akan membaringkan tubuh kami dalam istirahat. Kami memohon tuntunan Tuhan supaya kiranya tubuh, roh, dan jiwa kami ini dipelihara Tuhan sepanjang istirahat, dan kami kiranya Tuhan perkenankan besok bangun dalam keadaan yang baik, maka kami akan bangun dalam penuh kesehatan, dengan penuh semangat yang baru, untuk kami siap melanjutkan aktivitas yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Inilah kami ya Tuhan. Kami pun berdoa juga bagi mereka yang saat ini menjadi korban bencana alam, menjadi korban peperangan, menjadi korban ketidakadilan dimanapun mereka berada. Kami yakin dan percaya ada kuasa Tuhan juga yang memulihkan keadaan mereka, sebagaimana Tuhan juga memulihkan keadaan kami di tempat ini. Inilah kami ya Tuhan, kami yang datang dengan penuh keterbatasan kami, maka kami memohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami, agar kiranya ketika kami menerima pengampunan dari Tuhan, kami pun siap memperbaiki kehidupan kami dalam ketaatan, sehingga kami mampu mengasihi sesama kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa, bersyukur, dan beriman. Amin. Demikian night call kita di hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati.